Cak gitu Ngopi dulu ya. Hai guys. Hai guys. Salam Better State ya. Salam Better State. Oh belum apa udah Better State aja nih. Apa itu baju itu? Kaosnya keren nih. Bagus ya. Kanwa ya. Ketemu lagi guys sama gue, tapi kita sambil ngerokok nyantai nih. Iya. Jadi sebenarnya gue mudah-mudahan audionya kedengeran jelas, jadi teman-teman bisa nyimak apa yang kita obrolin di sini. Gue mesti nguber-nguber ini gitaris ke Antero Jakarta, culik dia lagi break manggung dan kita ngobrol. Apa kabar Mas Boy? Sehat-sehat. Hah? Sehat nih. Sehat. Cek belum apa udah salaman. Ntar ditonton ya. Oke, jadi yang kita mau bahas hari ini adalah salah satu program gue di The Bittersweet Studio. Ada juga link YouTube-nya, teman-teman bisa lihat. Bahwa kami merilis sebuah platform, sebuah ruang untuk orang berkarya. Mereka bisa share skill mereka, dan mereka bisa ngajar, dan memang baiknya tidak hanya pengalaman itu menjadi sebuah pengalaman, tapi juga bisa bermanfaat buat orang banyak yang orang juga bisa dapatkan. Mereka bisa ambil itu, beli itu, tersedia di Tokopedia. Ada beberapa materi yang tersedia, salah satunya pengajarnya adalah Boy Arunaswara. Ya, halo, salam kenal ya buat teman-teman ya. Mudah-mudahan udah ada yang beli nih. Nah. Jadi di video ini tayang, teman-teman bisa lihat di Tokopedia, cari namanya Better Stage Indonesia. Nanti ada gua kasih di sini. Menarik. Jadi Boy itu punya materi, teman-teman. Namanya, gue sambil nyontek nih. Namanya Gitar Blues dan Suara Hati. Hati banget. Hati ya. Karena segala sesuatu yang pakai hati itu kayaknya nyes gitu. Jadi materi lu sangat spesifik ya? Ya spesifik. Nggak cuma ngajarin gitar kan di video itu? Spesifik dalam arti supaya cepat dicerna ya. Jadi langsung dan blues. Dan kenapa lo memilih blues? Blues tuh dia pondasi. Kalau basicnya kan belajarnya pertama kali di tangan nada blues sebenarnya. Oh iya, ya, blues tuh cikal bakalnya musik. Jadi entah itu nanti bluesnya ke arah genre yang lebih dalam, itu tergantung nanti si pemain gitar mempelajari. Cuma basicnya adalah blues. Jadi blues dalam arti ini yang paling dasar ya. Hitohnya orang belajar gitar mulai dari blues. Mulai dari blues. Dari tangan nada pentatonik aja bunyinya udah blues. Iya betul. Jadi di tahapan materi yang saya berikan di Better State adalah rhythm, basic rhythm, gitar blues. Di tahap pertama adalah basic rhythm. Itu awalnya ini ya, awalnya materinya. Ya, awal materi. Jadi teman-teman, materinya bentuknya digital download. Teman-teman bisa beli dan bisa nonton, langsung belajar di rumah, praktek. Terus sebulan setelah teman-teman beli akan di-invite langsung sama Boy untuk ngobrol bareng virtual. Ya, bisa. Jadi bisa nanya sama lo langsung. Bisa nanya langsung. Kan main. Yang kadang nggak nanya itu mah jamming. Yang beli ternyata juga suka main gitar. Oke, gua mau bedah buat teman-teman. Materi apa aja? Jadi memang satu materi itu terdiri dari beberapa video yang kita sebut tuh namanya konten bundle kan ya. Jadi itu modulnya bertahap, belajarnya ini. Jadi yang pertama modulnya namanya basic rhythm, bab 1 nih. Bab ya bisa dibilang chapter 1 lah ya. Chapter 1. Basic rhythm tuh kenapa? Ngajarin apa itu? Karena kenapa itu? Disitulah pentingnya kita merasakan sebuah lagu yang akan kita mainkan ya. Tanpa kita tahu basic rhythmnya dulu, chord, mengasosiasikan chord. Bagaimana kita mau tahu harmoni untuk solonya gitu. Jadi basic rhythm ini sangat dasar sekali dalam artian banyak yang pemain gitar langsung naik level, langsung mau naik tingkat cepet-cepet, mau mainnya ngebut-ngebut. Padahal sabar dulu ya. Kita dari basic dulu. Ya basic rhythmnya itu untuk lebih jelasnya itu adalah pondasi dan bisa nanti
simak ya di Jadi rhythm emang banyak ya? banyak. Yang harus di basicnya sebenarnya ya. kayak apa? Dan salah satunya adalah yang saya kupas sedemikian rupa, semoga penontonnya bisa langsung dapat mengerti. Betul. Di Memang basic. objektifnya mereka ngerti, ujungnya mereka bisa. Bisa ya. Luar Dia biasa. mau mempelajari lagi ke tahap-tahap berikutnya. Oke. Dengan sabar ya. Oke, itu yang pertama, basic rhythm guys. Yang kedua ada lead dan asosiasi harmoni. Lead dan asosiasi harmoni itu lebih simpelnya bahasanya begini. Kita akhirnya setelah kita mempelajari ritme, kita mempelajari tangan nada dasar untuk memainkan melodi. Oke. Nah, untuk memainkan melodinya itu akhirnya harus diasosiasikan dalam bentuk harmoni kan. Improve lah. Bagaimana cara menempatkan nada per nada dari setiap bagian improvisasi yang kita asosiasikan di dalam sebuah harmoni nantinya. Luar biasa. Jadi ada hubungannya dengan tahap satu tadi. Oke, Setelah itu, jadi ini lanjutannya Lanjutannya di tahap kedua. Akhirnya dari step ritmenya udah mulai kuat, udah mulai hafal, sudah mulai meresap di hati. Akhirnya pattern berikutnya adalah masuk ke Oh, itu kenapa judulnya gitar blues suara hati? Iya, Unsur gitar hatinya dimasukin. unsur hatinya dimasukin. Ya kan? jangan lo ngelit-ngelit jago-jagoan Iya, tapi nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya ya. Jadi itu kayak makan nasi goreng nggak ada garamnya gimana sih guys ya? Anjing juga ada ya, garamnya. Oke. Yang ketiga fill in bagan lagu. Iya, akhirnya nanti mungkin teman-teman yang udah mulai dalam lagi dalam pembelajaran gitar, suara hati, blues dan suara hati, sepertinya akan ada beberapa bukan aliran ya, tapi sepertinya tuh nggak harus melulu main lead gitar. Oke. Tapi dalam main ritme itu juga bisa jadi sebuah jembatan dari chord ke chord berikutnya, ada nada penghantar yang disebut fill. Oh. Fill itu bisa jadi tema yang manis kayak contoh lagu Coldplay In My Place. Ding, 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 ding. Padahal dia notasinya cuma begitu, tapi dia bukan main melodi juga, tapi dia juga bukan main rhythm. Itu salah satunya itu. Fill. Jadi ada unsur leadnya sebenarnya. Ada unsur leadnya yang menjembatani supaya tidak melulu begitu genjreng-genjreng doang. Oh, itu bikin lebih manis kan? Bisa lebih manis. Kayak misalnya jeng ceng jejeng deng deng deng. Yang senang, wah kalau blues nih identik ya John Mayer yang lagi kekinian. Iya. John Mayer kayak lagu Oh gurih. apa namanya, banyak ya, salah satunya hitsnya tuh Graffiti gitu kan. Yaitu memadukan antara rhythm section, basic rhythm dan fill in. Betul. Melodinya malah hanya sedikit di belakang. Dan John Mayer juga tidak terjebak pada, maksudnya orang kan kalau udah ngeliat lu ngeblues banget, maksudnya tetap dia bisa dinikmati semua kalangan. Bisa semua kalangan. Luar biasa. Walaupun penilaian majornya adalah dia adalah gitaris blues modern saat ini. Tapi nggak ada yang ngomongin ini Mas Boy. Kayaknya di sekolah-sekolah konvensional kayaknya nggak ada yang ngomongin Nggak ada dia. yang bilang, ya. Karena unsur pengalaman juga kental kan di materi ini. Di materi iya. Akhirnya nanti teman-teman yang sudah mulai mempelajari akhirnya mulai menyimak, oh ya beberapa gitaris dunia tuh menerapkan ini juga. Menerapkan pemahaman ini. Gitu. Ngomongin pengalaman ntar gua tanyain. Oke, terus nomor 4, modul 4 teman-teman ada modulasi efek gitar. Oh iya. Lu ngajarin cara orang pakai efek gitar? Di pembahasan itu ya ada juga. Jadi kisi-kisi basic ya, basicnya sih udah mudah-mudahan harapan saya mudah dipahami bagi teman-teman yang mulai mendalami gitar. Akhirnya kan pengen tahu juga, oh soundnya si John Mayer, soundnya si Coldplay, ya mungkin Coldplay agak menyimpang ya, nggak ada unsur dengan blues ya, tapi ada unsur dengan fill innya ya di lagu-lagu Coldplay. Soundnya kayak apa sih? Nah, itu beberapa contoh ada di pembahasan nomor 4 ya. Iya, modulasi efek gitar ya. Apa ini aja yang udah dipakai? genjreng aja nih. Oke. Kode-kode alam ya. Kode-kode alam. Terus yang terakhir yang 5 adalah sound recording dan live show. Ya, sound itu sangat penting sekali. Buat recording kayak apa, manggung kayak apa, manggung juga live. sama pentingnya. Sama pentingnya. Karena akhirnya itu kembali lagi suara hati lagi tadi. Kalau kita mainnya udah apik, tapi nggak dikemas dengan bungkusan final yaitu soundnya tadi, akhirnya orang jadi dengerinnya, aduh sayang ya gitu. Tapi kalau semuanya komplit, semuanya seimbang, semuanya balance,
Dari mulai pengemasan ritme, asosiasi harmoni lead gitarnya, ada fill-in-nya juga situ. Pengetahuan pemahaman soal modulasi efeknya yang dipergunakan apa aja di setiap lagu tersebut. Dan akhirnya sound yang keluar juga oke. Selamat meneruskan karir di bidang musik, khususnya seorang gitaris. Dan hobi nggak cuma jadi hobi, tapi jadi sesuatu yang menghasilkan. Sesuatu yang menghasilkan. Ya. Betul. Hari ini orang bisa kok hidup dari passion. Oh bisa. Ya. Terus juga banyak gua kenal musisi apapun instrumennya, manggungnya jago, tapi recordingnya atau sebaliknya. Studio banget, pokoknya rekor begitu manggung ya nggak gitu maksimal. Jadi materi ini kayak untuk bisa bikin teman-teman ditajam di kedua sisi itu ya. Iya. Harapannya begitu ya. Semoga dengan adanya materinya membantu teman-teman yang selalu bertanya-tanya dalam benaknya, gue harus gimana nih, apa yang harus gue dari konten banyak belajar digital banyak, tapi kok kayak ada yang belum terkupas gitu ya. Yang mudah-mudahan di Better State ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Lo main gitar dari tahun berapa sih? Main gitar itu. Maksudnya lo mengenal industri ini dan akhirnya bisa cari makan di sini dari mulai dapat duitnya ya? Iya. Mulai langsungnya di tahun 99. Buset. Ya naik turun lah ya Mas. Tapi sampai detik ini masih sebanyak itu pengalaman lo dalam sisi performing ya. Iya, sisi performing. Puji Tuhan, panggung besar, panggung kecil, jangan pilih-pilih panggung. Sikat dulu aja. Yang penting bisa hidup dulu. Ya, pengalaman dan bertumbuh. Iya. Luar biasa. Kayaknya udah masih mulai. Thank you Mas Boy. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses terus buat Better State, sama-sama buat kita semua. Buat semuanya. Dan teman-teman bisa lihat di sini materinya. Jangan lupa linknya ya. juga kita sertakan di deskripsi. Beli langsung supaya teman-teman bisa dapat ilmunya. Karena memang Better State hanyalah satu dari ribuan sumber ilmu. Tapi apa salahnya kalau kita tetap belajar dan mengembangkan diri kita. Luar biasa. Karena tidak hanya teori tapi pengalaman dan bisa bertanya langsung. Ya. Setuju. Sedap. Sekarang lagi pakai gitar apa Mas? Lagi pakai gitar Squire, gitar murah-murah meriah aja. Gitar murah meriah? Iya, tapi soundnya ya, ada beberapa di upgrade ya. Nanti mungkin setelah pembahasan ini akan. Iya, berarti ntar orang bisa nanya cara ngambil gitar biar bagus ya? Iya bisa. Setelah mereka beli kan sebulan. Ya. Luar biasa. Thank you guys, sampai ketemu lagi. Thank you Mas Boy. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa teman-teman untuk kunjungi toko online kami di Tokopedia dengan cara ketik Better spasi Stage di kolom pencarian untuk mendapatkan beragam materi pembelajaran seru lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan mari kita berkarya tanpa batas.